Welcome to IG Live Love Ground bersama saya Amelia. Dan hari ini kita akan membahas sebuah topik yang penting, super penting banget dan menarik banget, bakalan seru banget, yaitu mengenal pola inner child dalam hubungan percintaan. Dan hari ini aku ngobrol sama Anastasia Satrio. Anas ini eh, sudah muncul Anasnya. Hai Nas. Halo Kak, long Thank you time no banget see. udah Iya. ngobrol malam hari ini Nas. Thank you Mm, banget. Dan ini tuh sebenarnya kita udah pernah bahas off air ya Nas ya. Kayak Iya, pernah bahas lentingan sih sebenarnya kayak waktu itu hampir wah pengen pengen dibahas lebih banyak tapi memang aku dan Ana sama-sama merasa ini topik yang super penting banget ya Nas ya sebenarnya ya yang memang kayaknya perlu perlu banget untuk kita bahas dan kita mulai dengan ajilah dulu lah gitu yang paling paling simple. Eh, nah buat teman-teman yang mungkin followernya Anas banyak yang udah kenal, cuman aku juga mau introduce Anas adalah seorang psikolog anak dan juga play terapis ya Anas ya, dan juga seorang mental health advocate. Dan Anas juga banyak banget kontennya sangat bermanfaat di Instagramnya. Dan hari ini kenapa aku ngajak Anas bahas topik ini? Karena sekian bulan lalu ya Nas kita pernah bahas mengenai toxic parents. pas masih awal-awal pandemi nggak sih Kak? Benar, Iya, benar-benar. Kita pernah bahas kita mengenai sudah toxic parents pionir. dan kenapa? Kita udah pionir kan, belakangan isu Benar, inner child makin booming lagi ya Kak. iya benar banget. Jadi waktu itu tuh belum se-booming sekarang mungkin, tapi waktu itu tuh beneran banyak banget yang ikut Itu dan aja udah 86 orang yang ikut di webinarnya ya. yes, benar-benar. Dan itu tuh juga dalam waktu singkat ya kita promonya, tapi emang beneran kenapa bisa banyak yang ikut? Aku rasa memang karena memang kita semua bisa relate. Kayaknya nggak ada satu manusia pun yang nggak sih Nas, nggak ada satu orang pun di dunia ini yang nggak punya trauma masa kecil. Nah, Betul. jadi mungkin biar apa ya, biar biar bisa mulai, aku pengen kasih tahu Nas bahwa aku tadi pagi sempat bikin polling. Mungkin Anak Oke. sempat lihat juga. Heeh. Aku saking buru-burunya hari ini, kayak hari ini aku tumben banget, jadi agak padat banget itu nggak ada jedanya sama sekali. Aku hampir. Ini aku belum sempat nyatet Nas persenanya. Tapi Oke. aku udah tahu jawabannya lah kira-kira gitu. Aku Mm. kasih tau dulu, mungkin abis ini Anas bisa komentar nih tentang hasil pollingnya, and then mungkin dari situ bisa banyak yang dibahas. Jadi aku nanyanya kan gini, apakah teman-teman aware akan akan si inner child ini dalam pola hubungannya? Itu yang aku tanya. Dan jawabannya adalah mayoritas aware. Kalau dari Oke. jawabannya ya, tapi Oke. ada juga yang tidak gitu. Oke. Kalau Oke. dari hasil pollingnya. Heeh. Yang kedua, aku nanya apakah eh, yang mana yang lebih mirip kamu? Aku nanya gitu. Apakah yang pertama em, kamu adalah orang yang takut dicintai dan mencintai, Mm-mm. atau kedua kamu adalah orang yang insecure dan takut kehilangan? Jadi yang satu menolak kan, nggak mau, Iya. nggak berani. Yang satu lagi, Nah, satunya clinging. oh, clinging, bener. Nah, ternyata jawabannya adalah banyakkan yang insecure dan takut kehilangan, mayoritasnya. Dan kebanyakan Dan biasanya aku duga tuh jawabannya dari perempuan. aku rasa, karena followernya banyak kan perempuan. Iya, iya, Nah, iya. dan kita juga perempuan ya, Nas, tahu banget tuh. Nah, jadi kemudian pertanyaan ketiga, Nas, Mm-mm. adalah apakah kamu mau take action untuk bisa mengubah pola tersebut? Semuanya Mm-mm. jawab mau, Nas. Semuanya. Oke. Jadi nggak ada satu orang pun yang jawab tidak, semuanya jawab yes. Itu kabar baiknya. Dan aku Mm-mm. tadi sempat juga bikin Q&A, maksudnya bikin kolom boleh bertanya. Jadi sudah ada sekitar ya beberapa pertanyaan yang sudah ada, yang nanti bisa kita bahas juga sambil jalan. Itu Nas, mungkin untuk pembukanya. Dan mungkin Anas mau komentar dulu Nas dari hasil survei kita. Iya, ini ya, thank you ya teman-teman karena nggak tahu gimana isu inner child ini jadi makin booming di orang-orang awam dibanding beragam teori tentang psikologi gitu ya. Jadi sangat-sangat
mengharukan dan amaze. Dan penting juga ya, kita bukan cuma tahu saya punya luka, tapi move on dan belajar berlatih cara-cara untuk lebih bisa mindfulness, karena kunci kemenangan kita memproses inner child itu justru di hari ini, di saat ini ya Kak Amel ya. Nanti Kak Amel sebagai praktisi mindfulness, jadi buat teman-teman aku yang belum kenal Kak Amel, aku tuh udah lama, kita udah dari 3 tahun lalu kali ya Kak ya, kenal. Dan Kak Amel tuh salah satu praktisi mindfulness yang aku juga suka ngobrol. Aku percaya ketika kita sudah di dunia terapi yang berlatih dan belajar secara profesional untuk membantu pertumbuhan jiwa dan pemulihan jiwa manusia, itu tuh udah multidisiplin ya, udah nggak ada sekat-sekat gitu. Jadi walaupun aku yang belajar psikologi, aku pun juga banyak belajar dari Kak Amel sebagai terapis gitu ya, dan Kak Amel juga belajar banyak gitu sampai dia bisa membantu orang-orang. Jadi aku appreciate banget. Dan lihat deh teman-teman, lihat deh Kak Amel ini tuh di hari Senin jam 8 malam tapi banyak banget yang nonton. Iya, karena topiknya mungkin jadi, ya, topiknya penting memang. Ternyata asal topiknya menarik. Benar, tapi memang aku nggak tahu sih Nas, aku ngerasa aku tuh topik ini adalah topik yang tricky sebenarnya, tricky. Aku nggak tahu Anas berasa gimana. Aku merasa tricky karena aku membahas ini bukan karena aku bebas dari ini, gitu Nas. Aku bukan berarti orang yang, wah aku nggak punya isu inner child lagi, hubunganku aman, damai, no, nggak gitu. Jadi aku mungkin di sini posisinya adalah aku mau belajar juga, aku bersedia untuk open gitu ya, aku mau belajar juga, dan ya mungkin juga sambil kita sharing dan pengen belajar dari Anas juga gitu kan, saran kamu gimana, dan mungkin teman-teman yang dengar juga jadinya bisa saling relate ya sama cerita kita. I hope Anas juga don't mind untuk ceritain. Aku rasa kamu juga orangnya open gitu kan, dan kita bisa sebagai perempuan, sama-sama perempuan, kita bisa lumayan terbuka kali hopefully ya, supaya yang dengar juga bisa relate. Ya ampun tuh gue banget juga ternyata gitu kan, dan gimana gitu. Ya. Kenapa? You are not alone message-nya yang yes, benar banget Nas, benar banget gitu. Ya, jadi mungkin kamu mau sambungin tadi dari yang hasil survei atau mau kita langsung? Iya, jadi aku pun kalau ditanya, misalnya tadi aku juga lihat jawabannya, aku pun kalau ditanya sama Kak Amel, aku tipe yang mana? Apakah aku yang menolak dan takut dicintai, atau yang jadi insecure, clingy, dan anxiety? Aku bagian yang insecure, clingy, dan anxiety gitu. Jadi me too, aku juga sama Nas. Aku kayak, aku bisa bilang aku kayak mantan bucin gitulah. Jadi kayak I will do everything dulu gitu untuk oh suara aku kurang gede ya, sebentar. Oke, thank you sudah ya. Aku lupa taruh earphone di mana. Bentar ya. Oke. Nah teman-teman sambil kita nunggu, teman-teman kalau misalnya ada yang punya pertanyaan dan sebagainya, boleh tulis di, aku nggak tahu gimana caranya ya, tapi kan ada tulisan yang tanda tanya gitu kayaknya ya, boleh tulis dulu di sana, nanti baru kita bahas. Oke. Hai Indra dari Atambua, thank you banget sudah bergabung. Wow, udah banget ya Atambua ya, kita udah 1 jam. Wow. Iya. Tadi juga ada Rika tuh dari mana ya, Kupang kalau nggak salah. Itu banyak yang jauh-jauh juga, senang banget. Teman-teman dari seluruh penjuru Nusantara. Nah, teman-teman, aku juga buat teman-teman yang belum ikut pollingnya, nggak apa-apa, boleh tulis juga di sini sambil kita interaksi ya. Pengen tahu teman-teman itu termasuk yang mana gitu. Tadi kan kita udah buka-buka nih, termasuk yang takut dicintai, mencintai, menolak cinta, atau malah sebaliknya, insecure dan takut kehilangan. Boleh tulis aja. Itu tipe yang mana gitu. Tapi kalau dalam perspektif kesehatan mental, kita tuh selalu everything in between, teman-teman. Jadi kalau kayak share warna lipstick, atau kayak share warna kertas lakmus biologi, atau kayak dari 1 sampai 10, mungkin dulu aku ngerasa tingkat insecure aku tuh 9-10 sih Kak Amel. Soalnya kayak itu kerasa di badan gitu kan. Sampai bikin sakit kepala segala macam. Kalau sekarang insecure-nya tuh masih ada, tapi mungkin skalanya udah 3 atau 4. Jadi sangat-sangat bisa dikelola. Kalau aku lagi PMS, moodnya lagi down, muncul. Ada hal-hal yang mengganggu, dia muncul. Tapi itu kayak dulu on daily basis, maksudnya sehari-hari nggak usah ada pemicu apapun, itu udah 9 dan 10. Jadi kerasa banget nggak enaknya hidup gitu. Oke. Nah,
ini kita langsung masuk ya Nas ke topiknya Iya. ya. Jadi thank you banget buat teman-teman yang udah bantu jawab. Ini kita nggak bacain satu-satu nggak apa-apa ya, tapi kita membaca gitu. Kita membaca tulisan kalian semuanya. Nah Nas, aku pengen langsung masuk aja nih Nas ke topiknya kan. Jadi Anas saya bilang bahwa yes kita waktu itu Anas merasa very anxious gitu kan, ada insecure gitu. Aku pengen tahu manifestasinya kayak gimana Nas waktu itu dalam hubungan kamu dengan pasangan gitu waktu itu? Iya, manifestasinya itu adalah ini loh teman-teman yang kayak menariknya ini tuh nggak gitu kerasa kalau nggak masuk in relationship gitu. Ya. Jadi kayak kalau belum in relationship tuh kayak everything seems so fine, Betul hidup banget. lurus Ya. aja lancar-lancar aja. Makanya aku bilang masuk ke dalam relationship tanpa kita benar-benar mengenali diri atau nggak siap atau kayak baru kayak nah ini dia nih isunya itu kayak buka kotak Pandora ya Kak Amel ya. Iya, banget benar. Atau kalau kayak teman-teman yang cowok-cowok tuh kalau ban mobil atau ban motor kita rusak, mesti dimasukin ke dalam air, dipencet-pencet untuk tahu nih lubangnya di mana ya. Kurang lebih relasi romantik itu tuh kayak gitu sih di teori dan di pengalaman aku. Jadi kira-kira umur berapa tuh? 19 tahun, 20 tahun, aku tuh kayak hidupku adalah pasanganku. Kayak melakukan kegiatan apapun tuh kayak terobsesinya tuh kayak pasanganku tuh ngapain ya, kayak itu kayak constantly in my mind all the time gitu loh. Jadi kayak untuk switch ke kebutuhan diri sendiri, ke hidup sendiri tuh sulit gitu. Terus kayak apa tuh suka second guessing kalau misalnya pas udah gitu kan dulu bontor pasanganku tuh kalau balas WhatsApp atau chat ya, zaman tuh chat tuh kan pendek-pendek ya. Jadi kayak kalau dia jawab pendek aku gitu, aduh salah ngomong apa nih gue. Benar, kenapa ya durasinya pendek? Jadi kayak dan itu sensasinya tuh kayak udah langsung deg-degan. Jadi makanya aku juga suka bilang, Kak Amel juga suka cerita ada mind body connection ya Kak ya. Ada kaitan sangat-sangat erat antara emosi dan tubuh kita. Emosi yang nggak terproses itu kerasa di tubuh kita juga. Jadi itu sampai deg-degan. Dulu aku tuh langganan banget asam lambung, mah naik. Gara-gara insecure dan cemas, dan setelah aku lebih mendalami soal psikologi, Kak Amel juga belajar psikoterapi, itu ya emosi-emosi daerah pencernaan tentang love ya gitu. Wah Nas, ini aku yakin aku juga bisa relate banget sama ceritanya Anas. Aku bukan tipe yang kemana-mana mesti sama pasangan kebetulan, tapi aku juga tipe yang aku ngelihat ya Nas, aku tuh pernah diselingkuhin Nas soalnya Nas di satu waktu. Jadi aku ngerasa perubahan besar banget itu. Jadi sejak ada momen selingkuh itu, beneran langsung jadinya aku jadi parnoan. Gitu. Dan aku yakin teman ada yang pasti bisa relate. Itu kayak kalau udah habis punya pengalaman diselingkuhin tuh kayak PTSD sih sebenarnya, kayak post traumatic stress disorder. Jadi kayak every slight perubahan tuh kita kayak hypervigilant, kayak aduh apa nih kejadian ini kok lama ya balesnya, jangan-jangan gini gitu. Bener. Dan itu gak gampang banget ya Nas, untuk aku sih merasa itu gak gampang banget tuh aku hadapin juga. Karena sebelumnya itu benerannya aku orangnya yang very trusting. Very trusting itu bener-bener trusting banget Nas. Chill. Iya, aku kebayang sih Kamel kalau di relasi pasti lovable banget, lovey-dovey banget ya. Dulu Nas, dulu. Iya, dulu. Sebelum mengetahui kejamnya dunia ya kayak. Ternyata gila, gue dibodoh-bodohin gitu kan. Aku langsung ya, gila dunia tuh jungkir balik, orang yang aku paling percaya. Aku udah percaya banget sama orang ini gitu ya. Bahkan orangnya udah yang kayaknya serius banget ajak nikah dan sebagainya. Tapi ternyata akhirnya hancur gitu kan, kebalik. Nah memang sejak saat itu aku ngerasa seperti yang Nas bilang, kayak PTSD gitu kan. Jadinya ada sedikit sesuatu langsung yang, aduh bakal ada kenapa lagi nih. Bakal ada kenapa lagi gitu. Jadi aku juga kenal namanya abandon phobic jadinya Nas. Takut ada abandonment, kejadian abandonment lagi gitu. Itu yang aku rasain sih. Nah mungkin jadi mungkin Anas bisa tambahin mungkin atau komentar tentang itu gitu Nas. Iya, jadi seperti cerita Kak Amel tadi, ada yang ngalamin isunya itu karena ada pengalaman men-trigger di masa sekarang, atau kalau aku tuh banyak triggernya tuh benar-benar langsung dari childhood trauma. Jadi kadang-kadang aku juga sih, aku belum bahas gitu. Kadang-kadang kita nggak sadar, maksudnya itu kan kalau teman-teman tuh emosi tuh kayak lapisan kulit bawang ya. Jadi kayak saya pikir ini isu yang hari ini gitu kan. Ternyata nanti makin kita proses itu
baru ternyata ke belakang. Ini karena pakai make up, say, bukan karena aura terpancar. Tapi memang hari ini make upnya bagus banget, Mas. Aku Iya. juga pas lihat, ih Anas tumben nih make upnya mantap bener gitu. Iya, iya, tapi makasih buat apresiasinya. Iya. Nah, jadi itu sih Kak. Jadi yang aku juga pengen bilang sama temen-temen, kadang-kadang, soalnya Mhm. aku juga pernah dapat pertanyaan nih Kak, cara Mhm. tahu kita tuh punya luka inner child tuh gimana? Aku bilang gak usah Hmm. dikorek-korek. Pada saat yang tepat, dia akan muncul. Cara Yes, taunya yes. gimana? Aku selalu bilang, kelihatan itu dari reaksi kita yang disebutnya reaksi yang tidak proporsional. Ya. Jadi misalnya, Hmm. tadi perilaku netral adalah nggak lama, nggak dibalas atau pendek kayak gitu, dibalasnya pendek-pendek. Kalau kita emosinya biasa aja atau netral kan kayak dia observasi apa adanya gitu kan. Betul, Makanya aku betul. sangat percaya sih memproses inner child ini butuh latihan mindfulness, meditasi, melihat realitas sebenar-benarnya seapa adanya gitu kan. Jadi kalau kita di posisi netral kan kayak nyatanya saya WhatsApp jam 11, dia belum balas sampai jam 7. Itu kan realita. Mhm. Tapi tidak Mhm. ada emosinya. Gitu. Atau Mhm. kayak Mhm. saya cerita panjang lebar satu paragraf, dia balasnya cuma oke, titik. Itu Ya, realita dan tidak ada emosinya. ya. Tapi begitu itu realita, tapi emosi di sini yang kayak aduh, gimana nih? Dan itu emosinya intens banget kayak kayak badai gitu ya, kayak tsunami. Mhm. Mhm. Lalu kita bertanya ke diri sendiri, ke dalam diri, karena pasangan kita nggak tahu jawabannya. Kita bertanya ke diri, apakah ini baru sekarang kejadian ini? Atau kejadian Mhm. hari ini mengingatkan saya akan pengalaman saya atau Anas kecil, di masa kecil, yang sering bingung dan ketakutan ketika orang yang penting di hidupnya dia itu nggak bisa dihubungin. Ya, Gitu. ya, ya. Ini highlight banget teman-teman. Boleh duduk dan diam sebentar untuk merenungkan ini, Mm-mm. karena buat ini pertanyaan sangat penting. Kalau teman-teman mau merasa enak untuk tulis di komen juga silakan. Pertanyaan tadi menurut aku sangat-sangat ini ya, sangat-sangat penting sekali gitu. Kalau Mm-mm. teman-teman sekarang pun teman-teman boleh catat sekarang juga supaya nanti bisa dikerjain lagi, bisa direnungkan lagi habis sesi live-nya. Silakan dicatat aja tadi Iya, pertanyaannya. karena kunci kita memproses inner child baik dengan sendiri atau dibantu terapis, manapun Mhm. terapis, psikolog, konselor yang cocok buat teman-teman, pada intinya akan ditanya dan yang punya Mhm. jawaban itu diri teman-teman. Kalau sekarang belum ketemu jawabannya, bisa jadi kita belum ingat, bisa jadi kita belum siap, dan terutama kenapa sih kalau kita terluka dalam relasi, kita sangat butuh therapeutic relationship namanya. Kenapa kita butuh dibantu orang lain yang profesional atau yang belajar untuk memproses Mhm. ini? Karena otak manusia itu sangat-sangat canggih. Kita hanya bisa mengeluarkan emosi yang sebenarnya. Kita baru bisa mengeluarkan emosi yang rasanya raw-nya kita rasain ketika kita merasa aman secara emosi dalam Mhm. relasi itu. Kita ngerasanya safe. Jadi aku bisa ngerasain banget karena aku sendiri selain sebagai praktisi mental health, tapi aku sendiri juga mencari bantuan konseling Mhm. sebagai Mhm. klien. Aku sangat tahu dan udah sering ngalamin cerita yang sama. Aku ceritain ke anggota keluarga atau ke pasanganku, tapi Yes, pasanganku bukan terapis. Aku akan cerita emosinya nggak ada, biasa aja. Tapi betul begitu betul. cerita ke terapis aku baru 2-3 kalimat tuh kerasa banget, sedih banget ya Benar, dikomentarin kayak gitu. Dan benar. menangis gitu. Dan itu bener-bener kayak your body never lies. Aku selalu bilang, Kak, orang itu nggak usah kuliah sampai S3 tinggi-tinggi untuk amigdalanya, area otak yang memproses emosi, untuk radarnya tuh nyala. Orang ini safe nggak ya secara emosi? Untuk saya Mhm. bener-bener ngerasain apa yang saya rasain. Jadi kalau kamu Mhm. ngerasa, saya tuh orangnya nggak pernah percaya sama orang, saya tuh nggak pernah bisa menceritakan apa yang saya rasain, berarti bukan kamu orangnya tertutup atau menutup diri ya. Mungkin di lingkungan kamu emang gak ada orang yang segitu amannya buat kamu. Mhm. Sampai kamu tubuhnya ngasih sinyal, jangan ceritain ke orang lain gitu. Ya. Oke, ini penting banget nih. Jadi seringkali gini Nas, mungkin ini kan sekarang juga ngetren kata-kata atau terminologi emotionally unavailable ya Nas ya. Iya. Mm-mm. Dan seringkali juga ini adalah seperti Anas bilang tadi, mungkin kita attracting orang yang emotionally unavailable atau mungkin gini, kita attracting orang yang emotionally unavailable mungkin karena memang kitanya sendiri emotionally unavailable Iya. atau kita selamanya lahir di keluarga yang unavailable buat Mm-mm. kita. Iya. Kalau aku tuh suka banget ngejelasin dari perspektif perkembangan otak ya, karena itu juga yang aku Mhm. pelajari 7 tahun kuliah itu. Jadi Mhm. kenapa kita kayak gitu kan? Kadang-kadang kita suka mengasihani diri ya, Kak Amel ya.
Iya, Duh, iya. kenapa ya orang lain kok keluarganya enak, kok gue kayak gini ya? Kok orang lain tuh kayaknya hidupnya nggak pernah susah, gue kok kayak gini ya? Kayak kenapa ya gue lahir di keluarga ini? Itu kayak pertanyaan yang keep on going in my mind for years gitu ya. Tapi Iya. ternyata gini, otak manusia itu tuh kayak pemrograman komputer, teman-teman. Jadi, Mhm. kalau kita nggak ngerti gimana caranya supaya nggak insecure, kalau kita tuh terlalu sering mengkritik diri, ada beberapa kemungkinan, tapi gini, pertama tadi yang kayak Kak Amel bilang, nggak ada contohnya. Orang tua kita aja Mhm. sukanya mengkritik diri mereka dan kita, Mhm. terus juga Mhm. nggak ada model untuk self love, terus yang ketiga kebiasaan-kebiasaan di sekitar kita cuma melihatnya yang kurangnya juga. Nah ini ternyata ada penjelasan neuroscience atau otaknya, Mhm. memang otak manusia itu didesain sama pencipta kita untuk lebih ingat hal negatif dibanding yang Mhm. positif. Iya, iya Ibaratnya sih. hal negatif, terutama untuk diri sendiri ya, hal negatif tentang diri itu tuh diingatnya kayak spons, nyerap banget. Hal yang bagus atau yang positif tuh kayak licin gitu, kayak air. Mhm. Makanya harus pakai teknik Mhm. namanya golden ratio dari John Gottman Institute, Iya. 1:5. Satu hal Mhm. negatif kamu ingat atau kamu lagi rasa tentang diri, boleh diakui dulu bahwa oke, lagi kerasa gini, tapi stop ya, jangan boleh dirasain 15 menit, jangan kelamaan, terus bilang sama diri, stop ya, ini udah berlebihan, terus cari 5 hal yang kamu syukuri tentang diri kamu sendiri. Ini tidak dipakai dulu untuk relasi sebelum menikah ya, karena bisa jadi kamu ada di relasi toksik, terus kamu abis dihianati, abis di mukanya bonyok, dipukulin, terus kamu gini, oke, kata Kak Anas harus 1:5, nggak bisa ya dipakai buat situasi konteks itu. Jadi kalau ini aku sangat saranin konteksnya untuk ke diri sendiri dulu, teknik 1:5. Karena emang otak kita, coba deh teman-teman kalau ada kegiatan evaluasi di kerjaan atau dulu ikut organisasi, ada 8 Mhm. hal yang diomongin, 3 hal yang negatif, 5 hal yang positif tentang diri kamu, pasti yang terngiang-ngiang terus tuh 3 hal Yang negatif. jeleknya. Iya, Betul. makanya kita harus tahu caranya hijack otak kita gitu. Salah satunya misalnya Mhm. dengan menyadari apa yang lagi kita pikirkan, Mhm. mengakui, menerima, menamai emosi yang lagi muncul, mengobservasi pikiran yang muncul. Itu kalau kayak gitu Kak Amel pakarnya tuh. Oke, Nas. Nas, jadi ini kita makin seru ya, Nas, makin seru karena kita jadi Mm-mm. mulai bahas. Kita jadi mulai karena gini, aku rasa it's very good juga teman-teman bisa ngelihat bahwa sambil kita bahas, sambil Anas bahas, Anas sudah langsung kasih kasih tipsnya gitu kan. Iya, Jadi soalnya saya kayak nggak mau teman-teman turun ke bawah spiraling down gitu. Kita nggak bisa iya iya benar. ngomongin, jadi harus tahu how to Hmm. do-nya. Jadi teman-teman sambil catat aja juga boleh ya kan sambil karena sama kita bahas ntar Anas bakal keluar lagi nih tips-tipsnya mesti gimana gitu ya. Nah aku mau nanya lagi Nas Mm-mm. tentang tadi nih mengenai si inner child ini dalam hubungan percintaan gitu ya. Nah Mm-mm. gini karena kan judulnya adalah mengenai pattern inner child di hubungan percintaan. Tadi kita Iya. bahas beberapa ya Nas ya mengenai kita Mm-mm. takut takut akan cinta atau mungkin ada Mm-mm. juga yang kita insecure seperti yang tadi kita Mm-mm. bahas gitu kan. Nah, aku Mm-mm. pengen tahu Nas, eh, bisa jadi seperti apa lagi sih gitu. Jadi Mm-mm. gini, tadi kita kita baru bahas sedikit ya, mungkin Mm-mm. Anas juga aku kebetulan juga tahu sedikit banyak backgroundnya Anas gitu ya, latar Mm-mm. belakang keluarga dan sebagainya. Dan aku juga ngerasa aku juga tidak maksudnya aku juga punya isu yang ada gitu kan di keluarga aku di mana aku merasa ih ternyata kok laki-laki kayak begini ya misalnya Iya. kok ternyata Mm-mm. hubungan hubungan suami istri tuh kayak begini ya Iya. gitu kan jadi aku Mm-mm. merasa seperti yang Nas bilang tadi tidak aman ya kan inner Enggak. child-nya nggak pernah nggak merasa aman gitu dari kecil tuh nggak merasa aman ada di rumah Dan atau kalau di terutama, iya, papa dan terutama mama. kita itu jadi nggak tahu cinta yang sehat tuh kayak gimana, Kak. Yes, yes, bener Mm-mm. banget, Nas, bener banget. Mm-mm. Dan karena yang kita lihat tuh adalah seperti itu, gitu kan. Iya, cinta is war zone Yes, yang aku lihat. benar Nas. Dan aku nggak bisa pungkiri ya Nas ya. Ada saat juga di mana nih ya, ketika ketika hubungannya tenang, ya kan? Hubungannya tenang, Kita kayak jadinya takut aneh gitu kan? Iya, bentar aneh. lagi terjadi sesuatu nih. Benar. Ada apa-apa Kayaknya lagi? tenang ini it's not my mode. Mode aku tuh selalu survival dan Benar. modenya selalu chaos. Betul. Jadi kita Betul, itu betul. kayak otak kita kayak sakau. Jadi jangan cuman sakau karena narkoba loh. Cinta, cinta yang toxic tuh Nah, juga tahu juga bikin otak benar. kita tuh odong banget, sumpah. Bener banget, Mas. Bener Iya. banget. Nah, ini aku pengen ngomong ini, ya maksudnya aku nggak tahu ya, mungkin ada yang relate dengan Mm-mm. aku juga kan. Karena aku merasa aku bisa seperti itu, Nas. Dan Mm-mm. apa ya, ada perasaan eh eh, kayaknya 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 perlu cari kayak ada back of my mind gitu ya, Iya. kayak harus cari gara-gara nih. Ngerti gak sih? Iya, Kayak harus cari benar gara. benar benar. Kalau situasi tenang-tenang aja malah lebih cemas daripada biasanya.
Kan Nah, sakit jadi ya kayak gitu, kayak anjir nih gue sakit, hidup di Mas. mana ya, kayak kok rasanya kayak dihidup di negara perang Syria ya kayak gini gitu. Hmm, itu Mm-mm. salah satu lagi. Nah, mungkin aku pengen Anas, ya sambil kita ngobrol aja Nas ya, apalagi gitu Nas ya, mungkin kita juga discover di diri kita, atau mungkin Mm-mm. apa gitu ya, yang teman-teman ngerasa juga gitu. Mm-mm. I don't know sih Nas, mungkin Anas sendiri bisa Terutama cerita dari ini sih, pengalaman pribadi. kalau isu inner child itu menurut aku dalam relasi itu adalah ngerasa nggak layak, not worthy, Hmm, ngerasa nggak hmm, berharga gitu. Dan itu bukan terjadi sehari dua hari, teman-teman. Itu adalah ya, hasil bertahun-tahun kita mengalami relasi-relasi di keluarga, terutama bersama orang tua, karena orang tua itu memang kalimat-kalimat mereka, hmm, presence mereka tuh se-powerful itu buat anak. Makanya itu iya, yang mungkin membuat aku sebenarnya main job aku tuh kan psikolog anak, karena aku bener-bener concern banget sama cara parenting orang tua. Kalau itu hmm, terjadi di hmm, usia dewasa, efek damage-nya tuh nggak segitunya. Tapi hmm, karena hmm, orang tua ngelakuin itu ke anaknya betul, sendiri, dan di usia anak dengan otaknya masih kayak semen belum jadi, itu hancurnya luar biasa. Dan seringkali betul Bang. orang tuanya kan nggak tahu. Kalau mereka tahu, pasti mereka nggak pengen menyakiti anaknya. Bener nggak sih, Kak? Betul banget, Mas. Jadi Mm-mm, kadang-kadang mm-mm, ya kita juga di sini ngobrol kayak gini bukan karena kita menyalahkan orang tua kita, tapi justru kita mm-mm. pengen ber apa ya, pengen 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 bisa bertanggung jawab atas diri kita sendiri ya, Nas Iya, ya. Pengen betul. untuk kayak kita bukan victim, tapi kita Mm-mm. pengen mengubah gitu. Kita pengen mengubah Iya. apa yang sudah Writing our own story, bukan jadi victims of the story of yes, others gitu. Dan yang yes, kedua yes. adalah itu pentingnya juga, jadi kayak inner child kita lebih banyak terluka kalau motivasi orang tua kita untuk jadi orang tua itu nggak tulus, nggak buat Hmm, anaknya. Tapi misalkan ini kan contohnya juga gimana? culture ya, di budaya di Indonesia kan, kita mungkin teman-teman bahkan sampai tahun 2021 sering melihat betapa orang disuruh nikah, disuruh punya anak, Mm-mm, tapi mm-mm. nggak pernah bener-bener ditanyain kamu tuh motivasi punya anak tuh apa sih, motivasi menikah Ya, apa, kamu ya. siap nggak sih, kamu bener-bener selfless loh, hidup kamu, tidur kamu, Mm-mm. waktu kamu dikorbanin buat orang lain, dan belum tentu Hmm, ada point of return, mending investasi lebih jelas bakal balik gitu. Jadi apa hmm, namanya, ketika orang tua kita misalnya gini nih, aku mau punya anak supaya dianggap penting sama orang lain, untuk meneruskan nama baik keluarga, ya. untuk supaya aku Wah, dianggap, karena iya. ada juga yang gini, semua temanku udah nikah jadi aku harus nikah, kan jadinya buat Betul, comparison betul, sama orang lain. Ini kan yang kita lagi betul. besarkan kan jiwa loh, ini jiwa yang sangat berharga dan sangat suci gitu. Jadi kalau alasan-alasannya terlalu dangkal, berat banget perjalanannya. Apalagi gini, dulu papa mama nggak bisa sekolah di situ, kamu harus nerusin, Hmm. kamu harus begini. Itu berat. Jadi belum lahir aja mungkin udah ada baggage-nya ya gitu. Jadi kalau Hmm. bicara dari perspektif aku sebagai psikolog anak dan mental health advocate, aku akan bilang siap menjadi orang tua dan siap punya anak itu ketika kita udah bisa gini. Saya sudah merasa penuh hidup saya sudah utuh jadi manusia, saya sudah berharga dan bahagia penuh. Tapi kalau saya sendirian, saya tidak punya kesempatan menyalurkan bahagia dan perhatian saya lebih lagi ke orang Hmm. lain, dan itulah saatnya saya layak dan siap untuk punya anak. Dan Hmm. ketika anak ini lahir, saya akan masuk ke dunia yang dimana penuh banyak kemungkinan. Saya tidak tahu anak saya akan lahir sehat, normal, atau dia ada disabilitas, atau ada kecacatan tertentu. Saya nggak tahu anak saya nanti lahir itu kondisinya akan seperti apa. Tapi apapun kemungkinan dan ketidaktahuan yang akan saya hadapi, saya akan siap mendampingi anak saya, apapun yang terjadi. Dan saya akan Hmm. belajar mencintai dia, walaupun bukan saya baru cinta kamu kalau kamu penuhin A, B, C, D dari saya. Dan saya juga sadar kalau saya jadi orang tua, waktu saya, diri saya, semua resource sumber daya saya itu tidak lagi bisa saya pakai seperti dulu gitu ya. Jadi memberi Betul, terus, memberi terus. Dan betul. itulah sacrificing orang tua yang harusnya kamu sudah tahu sebelum menjadi orang tua gitu. Jadi Ya. agak-agak selfish ya menurut aku kalau jadi orang tua terus kita marah ke anaknya kayak papa mama nih capek ngurusin kamu. Lah itu kan semua juklak yang udah diketahui harusnya sebelum punya anak. Jadi kalau belum punya anak sendiri, coba deh main ke tetangga, ke keponakan, sepupu yang udah punya anak, tinggal bareng sama mereka, liatin gimana capeknya ngurusin anak gitu. Yang kita lihat di Mm-mm. Instagram ini kan cuma foto 3 detik, 2 detik, kamu nggak tahu itu setengah mati kalau ngurusin anak malam-malam pada susah tidur gitu. Bener banget, bener banget. Jadi ini karena mungkin juga ini ya Nas ya, follower ini kan banyak, follower kita nih banyak yang usia-usia yang
memang mungkin mau menikah atau mau punya anak gitu kan. Jadi ya itu sebuah sebuah apa ya, sebuah ajakan undangan dulu nih. Apakah kita merasa sudah siap? Apakah kita sebenarnya merasa kita bisa gitu ya untuk kita selfless tadi gitu kan? Dan hopefully gitu ya, hopefully kita tidak mengulangi lagi gitu ya pola inner child yang kurang sehat gitu kan ke si anak kita gitu. Nah ini kita tuh kayak banyak banget yang pengen dibahas dan banyak banget yang bisa diobrolin gitu ya. Cuma aku juga ngelihat sini banyak banget yang udah nanya nih, dan aku ngerasa sebenarnya kita bisa sambil ngobrol sambil jawab pertanyaan. Karena memang pertanyaannya bagus-bagus banget gitu ya. Ini kalau nggak ada Instagram nggak bisa ngobrol santai, ngobrolin inner child ya. Iya. Kadang ini aku topik berat ya, padahal sehari-hari kita ngalamin ya Kak sebenarnya. Aduh, bener-bener kayak bener-bener sehari-hari and it's kayak minute by minute Nas mungkin Nas. Ya kan? Itu beneran menurut aku tuh pelajaran self love dan inner child ini tuh kayak setiap hari tuh ada hal yang kita perlu choose, yang kita perlu choose gitu loh setiap harinya. Ada kayak lapisan baru, consciousness baru yang kebuka ternyata begini ya. Oh ternyata masih ada begini ya gitu. Betul, selalu ada Nas. Dan memang benar kata Nas tadi, dan aku yakin teman-teman hopefully juga bisa sambil ngecek gitu ya. Kapan gitu ya, kapan sih kita ngerasa kayak gini, ini mengingatkan kita pada peristiwa apa gitu. Apakah baru ini yang kejadian atau ini sebenarnya pernah terjadi di masa lalu saya dan ini mirip suasananya. Mungkin orang-orang yang berbeda, kalau kayak film-film nama kejadian semua berbeda disamarkan. Tapi rasanya sama. Misalnya rasanya sama. Inner child lagi yang nanti sebelum bahas pertanyaan, salah satu inner child aku juga adalah aku tuh sering ngerasa nggak diterima gitu. Karena kalau dari keluarga ayahku itu mereka kan keluarga Jawa ada ningratnya ya. Jadi mereka nggak gitu terima mamaku Chinese dan aku berarti nggak full Jawa. Jadi aku dari kecil ngerasain kayak orang lihat aku dari atas bawah kayak gitu dan it's not nice at all buat anak kecil ngerasa kok eksistensi saya aja nggak diterima ya. Sehingga di lingkungan manapun waktu aku mulai SMA, kuliah gitu ya, atau bahkan pertemanan, ketika aku ngerasa aku dinilai, padahal kan apalagi teman-teman SMP kan mean girls semua ya. Kayak diliatin dan sampai bawah, oh kamu begini doang. Wah gila, itu reaksinya bukan cuma tentang hari itu adalah reaksi aku dari kecil, si anak kecil yang terluka ketika ngerasa nggak diterima sebagaimana apa adanya dirinya gitu. Yes, ini aku yakin banyak yang bisa relate Mas dengan skenario beda-beda dalam hidupnya ya, karena tidak diterima, tidak cukup baik, tidak berharga, never good enough gitu kan. Aku yakin semua dari kita, aku rasa semua dari kita punya cerita ini dalam skalanya masing-masing, masing-masing gitu kan. Nah aku coba aja nih ya lihat karena banyak yang nanya di sini, aku coba pilih salah satu ya. Coba ini dulu deh. Apa nih? Oh, bagaimana cara tahu inner child pattern dalam relasi? Apakah bisa berubah atau diubah patternnya? Oke, aku punya jawabannya, tapi nanti Kak Amel juga bantu tambahin ya. Jadi, gini, kadang-kadang kan juga karena film-film atau ya serial gitu kan juga menunjukkan relasi yang nggak sehat ya. Jadi kita pikir, kalau kita udah bilang, aku nggak mau didatengin, dia datang depan rumah tuh, romantis banget. Padahal itu udah violent of boundaries loh. Itu udah melanggar batasan aman buat kita. Nah, yang aku sadar, ini aku cerita di pengalamanku ya, barangkali teman-teman bisa ambil kesimpulan. Bahwa, aku tuh ngerasa dulu ya, bahwa hanya dengan cara tertentu, aku ngerasa dicintai sama pasanganku. Dan kalau pasanganku nggak ngasih cara ini, aku kayak ngambek. Ngambek itu bukan ciri-ciri orang dewasa. Ngambek itu pasti selalu inner child kita di masa kecil yang kayak pokoknya aku mau gini. Nah, itu coba tanya itu Anas yang sekarang, Anas yang umur 30 apa Anas 5 tahun gitu. Kalau pasangannya udah mulai jago nih soal inner child, tiap kali pasangannya bereaksi, bantu deh tanya ke pasangannya. Tapi kesepakatan dulu ya, kalau enggak nanti dia merasa offended, tersinggung. Betul. Ini Anas sekarang apa Anas 5 tahun nih gitu. Karena aku tuh dulu kayak pengennya tuh pasanganku tuh kalau aku lagi sedih atau capek tuh kayak pampering, tapi kayak ke 5 tahun gitu. Kayak, Anas lagi kenapa? Oh gini, oh nggak enak ya. Nah masalahnya pertama, pasanganku tuh bukan orang yang kayak gitu. Jadi kasihan kan, dia harus menjadi orang yang bukan dirinya. Yang kedua, kayak gitu ke orang kan capek. Jadi aku tidak memanusiakan pasanganku karena inner childku tuh begitu intens lukanya waktu saat itu. Lalu aku mulai sadar,
Kan aku maksudnya makanya kita mesti tahu relasi sehat itu banyak membaca juga loh teman-teman, karena butuh pengetahuan. Kalau enggak kita pikir yang begini baik-baik aja gitu. Ya, Nah terus kan ya. aku mulai insight dari baca tuh gini, oh ternyata relasi yang sehat itu adalah kita bisa menerima whatever available dari pasangan kita. Hari ini pasangan kita capek, kita terima. Hari ini pasangan kita cuma bisa 30 menit ngobrol, kita terima. Ada hari lain kita bisa ketemunya setengah hari, kita nikmati, tapi bukan yang kayak kapan lagi bisa begini, kok kemarin gini, kok gitu. Jadi kayak nggak pernah hidup di masa sekarang, hidupnya di masa lalu atau masa depan. Terus aku gini, wah kalau gitu gawat juga ya, kalau gue cuma bisa merasa pasangan gue sayang sama gue, kalau gue mendapatkan perilaku dia memperlakukan gue kayak anak umur 5 tahun komunikasinya. Berarti ini ada isu anak umur 5 tahun yang perlu saya proses. Ini isu saya dengan ayah saya, bukan dengan pasangan saya. Pasangan saya cuma orang yang tepat untuk men-trigger isu yang masih ada. Gitu. Jadi untuk tahu polanya tuh begitu. Dan biasanya pola paling gampang dikenali itu adalah dalam relasi dengan orang tua lawan jenis. Jadi misalnya kalau kita perempuan, pasangan kita laki-laki, Tanpa kita ya. cari ke pasangan kita. Walaupun tidak terpungkiri buat anak, kan misalnya perasaan never good enough, kadang dulu aku juga ngerasa dapetnya dari mama. Gitu. Jadi kadang-kadang match up lah, tapi however kita jadi tahu ini bukan kita yang hari ini. Dan kalau teman-teman punya mindset, aduh kok aku lemah banget jadi orang, percaya deh teman-teman, apapun yang kita alami di usia masa kecil, kalau itu kejadian kita di usia dewasa, kita akan sangat-sangat capable, kita akan sangat-sangat mampu, dan kita punya sumber daya, minimal kalau kita sendiri nggak bisa, kita tahu harus cari bantuan kemana, dan punya duitnya. Resource-nya banyak. Kenapa banyak pengalaman trauma buat anak itu segitu parahnya efeknya? Karena anak-anak itu helpless. Mereka nggak tahu cari bantuan kemana. Orang tuanya ngancem kamu tidur di luar, kamu saya nggak kasih makan, diancam akan ditaruh panti asuhan. Emang anaknya bisa cari telepon? Ya dia perasa itu ancaman yang nyata gitu. Dibilang saya nggak sayang lagi sama kamu, emang dia punya orang lain di hidupnya yang bisa dia yakin sayang sama dia? Ya enggak. Orang tua is everything buat anak-anak. Sehingga segitu terlukanya kita di masa anak-anak bukan karena kita lemah, karena kita nggak berdaya dan nggak punya sumber resource lain gitu. Ya, jadi ini aku rasa teman-teman bisa langsung kaitin ya, aku rasa ya. Aku rasa teman-teman boleh mulai coba ngeliat juga sekarang ataupun nanti apa ya kira-kira yang mungkin boleh dibilang apa yang dominan terjadi, yang berulang sering berulang muncul dalam konflik mungkin atau ya kan? Konflik di relasi pasti isinya itu lagi. Kalau isu aku berulang aku merasa nggak diperhatikan. Kalau perempuan biasanya gitu, Nas. Kalau perempuan biasanya isunya ya itu deh. Kok aku nggak kurang diperhatiin, kok aku kurang dapet, kok kamu kurang kayak gitulah biasa. Jadi kayak ya kayak gitu. Dan aku juga mau ya seperti Anas bilang tadi, aku mau komentar sedikit. Aku nggak tahu nih ada nggak yang nanya kayak gini. Cuma aku ngelihat salah satu yang buat aku ya Nas ya. Kadang-kadang kita berrelasi dengan pasangan juga jadinya ada kemiripan dengan bagaimana papa mama kita berrelasi gitu. Ternyata, wah. Ya kan, sedih banget. Kita kan kayak mau sama relasi mereka kayak anjir kenapa gue jadi ngulang. Tapi kalau kita udah tahu polanya, paham pola, kita bisa break the pattern teman-teman. Betul. Dan memang perlu kesadaran. Yang pertama perlu sangat-sangat sadar. Dan yang kedua mungkin rendah hati mengakui ya kalau ini gue ngulang. mengakui ke diri sendiri aja nggak gampang loh Nas. Mengakui ke diri sendiri, kemudian juga mau berbesar hati berubah dan latihan. Aku sih bilang itu tetap perlu bangun habit. Betul. Ya Nas ya. Karena otak kita tuh sebenarnya kayak otot Kak. Jadi proses inner child-nya butuh latihan. Mesti berulang. Pertama latihannya adalah feeling good enough dulu sama diri kita. Aku mau belajar ngerasa cukup dengan diriku yang hari ini. And you are kamu tuh good enough loh Nas. Kamu nggak perlu ngelakuin banyak cara untuk mendapatkan cinta dari orang lain. Kamu yang hari ini udah cukup, itu kayak mesti diulang-ulang di kepala terus. Benar. Jadi memang teman-teman kalau misalnya merasa aku tuh udah berusaha gini-gini, aku masih aja, emang bisa kayak gitu. Karena memang coba lagi benar perlu berulang-ulang. Aku sambil jalan dulu ya Nas, karena banyak juga nih yang komentar dan nanya. Coba aku lihat dari ini dulu deh. Bagaimana cara mengetahui kalau masalah sama pasangan itu akarnya karena luka masa kecil? Ini kayaknya tadi Ana sudah sempat bilang di awal ya. Jadi jawabannya adalah untuk kita cek lagi apakah ini ke diri sendiri.
Kalau hari ini nggak muncul jawabannya, nggak apa-apa teman-teman. Tapi otak kita itu selalu memproses loh. Makanya kenapa kalau di sekolah-sekolah yang bagus, yang mahal, atau di luar negeri, mereka selalu banyak kasih pertanyaan ke murid-muridnya. Karena begitu kita ada pertanyaan, dia otaknya kayak aktif mencari jawaban. Mungkin bukan hari ini, mungkin 2 hari lagi, atau kamu pas lagi di toilet baru kayak, oh iya, ini kayaknya korelasinya ini nih, relasi aku yang sekarang sama pengalaman masa kecil gitu. Jadi ditanya ke diri aja, kayak, ini tuh baru sekarang saya alamin atau ada pengalaman dulu ya yang mirip kayak gini dan rasanya sama gitu. Betul, betul. Karena biasanya mungkin gini ya Nas, aku tambahin sedikit aja. Boleh Kak. Sebenarnya teman-teman mungkin kalau lagi sibuk mungkin nggak bisa Nas, ya nggak sih? Jadi emang perlu iya masa yang sedikit gitu. Jadi emang perlu ada waktu jeda gitu loh, kayak mungkin malam-malam sama atau kalau mau lebih cepat ya ketemu sama terapis atau konselor ya. Saya pengen tahu nih, saya punya isu inner child nggak? Ya udah proses bareng, jadi cepet. Benar itu cara cepatnya. Benar sih. Banget ya. Oke, aku lanjut dulu. Betul. Bagaimana impact perilaku ortu yang overprotective terhadap relasi dengan pasangan? Wah, kalau bicara soal manusia, yang aku bisa bilang sih banyak kemungkinan ya teman-teman. Karena manusia itu tentang probabilitas, bukannya hitam putih 1 tambah 1 sama dengan 2. Ada beberapa hipotesa yang aku bisa berikan kemungkinan, tapi mungkin di tiap orang akan ada variasinya ya. Karena manusia tuh begitu unik dan beragam. Yang ada itu, aku tuh orang tuanya juga overprotective, tapi bukan yang parah banget ya. Yang ada nih kalau di tangan aku, jadi itu aku kayak pengen nanya mulu ke pasangan. Aku kayak gini boleh gak? Aku kayak gini boleh nggak? Terus dia gini, Nas lu ngapain kayak gitu nanya? Baru digituin sama pasangan, baru gini, anjir ini kan pasangan gue, ini bukan orang tua gue. Di kepala aja tuh mesti diomongin berkali-kali kayak, oke ini pasangan bukan orang tua. Jadi mode otaknya suka otomatis karena di folder otak kita di area emosi teman-teman, memang pengalaman bersama orang tua dengan pasangan romantik ya, baik yang pacaran maupun menikah, itu tuh foldernya sama. Jadi kan kalau di sininya kacau, amprok-amprokan nih di relasi yang romantik zaman sekarang. Gitu. Jadi itu atau pengennya ini. Jadi teman-teman kalau segala hal yang terlalu ya, mau terlalu overprotective atau terlalu dilepas, efeknya di kita itu jadinya kita namanya hypervigilance, kayak overreaction lah bahasa gampangnya. Jadi tadi apa-apa nanya, tapi di sisi lain aku pun ada ambivalen lain adalah aku itu nggak mau dilarang-larang, aku nggak suka dilarang-larang. Jadi pasanganku harus belajar ngomong dengan cara lain untuk dia ngasih tahu aku. Karena kalau dia pakai cara persis kayak orang tua aku langsung reaktifnya langsung marah. Udah nggak bisa memproses lagi apa yang diomongin. Nah, itu adalah indikasi trauma juga. Berarti otak kita bukan memproses pakai jidat jenong di sini yang namanya neurocortex, yang rational thinking, tapi dia langsung masuk ke bawah nih, limbik amigdala ke fight or flight. Pokoknya pengen ngelawan dulu aja, gitu. Karena dulu nggak bisa ngelawan orang tua, sekarang pasangannya bikin teman. Bener banget, Mas. Dan ya, aku lanjut dulu ya, karena memang ini seru banget sih ngebahas ginian, nggak akan habis, karena memang kita semua punya pola-pola ini. Aku lanjut dulu. Aku merasa love doesn't exist, plus being alone is safer. Jadi susah dapat pacar. It's okay, kalau sekarang masih di tahap ini, it's okay, it's your reality, ini realita kamu, dan itu valid banget. Karena dengan kita ada di stage ini sebagai psikolog, konselor, dan terapis yang sangat paham tentang trauma, aku nanti Kak Amel bisa kasih tanggapan, tapi aku bisa kasih tanggapan, aku berempati banget, bersimpati banget, mungkin kamu punya pengalaman yang segitu melukai kamu, sampai benar-benar udah close off, gitu. Jadi apa yang kamu alami di masa kecil itu berat banget, dan nggak semua anak harusnya ngalamin kayak gitu, tapi kamu juga deserve, kamu boleh dan berhak mendapatkan hidup yang lebih sehat lagi. Pilihan tidak punya pasangan tetap sangat perlu dan valid, tapi bukan hadir dari ketakutan, tapi memang karena pilihan bebas dari rasa damai dalam hati. Gitu. Nas, iya Nas, aku karena tadi kamu bilang, aku juga jadinya ini ya, karena aku relate juga sama cerita ini. Jadi aku ingat tuh Nas, habis peristiwa perselingkuhan itu Nas, aku sempat beneran tidak, bener-bener menjauhi laki-laki sekitar 3 tahun ada kali Nas. I see. Jadi beneran waktu itu aku nggak mikirnya, aku mikir aku baik-baik aja Nas. Aku mikirnya aku tuh strong aja gitu, ngerti gak sih Nas? Aku nggak merasa bahwa aku
bermasalah atau aku misalnya Mm-mm. merasa bahwa aku belum maafin dia dan sebagainya, karena aku merasa aku sudah maafin orangnya dan sebagainya, tapi akhirnya gitu ya, suatu suatu hari aku kenal satu teman yang dia adalah seorang coach juga, dan Mm-mm. waktu itu ada satu temennya tuh lagi kayak mungkin ini ya, lagi kayak deket lah gitu, kayak mungkin PDKT atau gimana gitu. Dan Mm. aku tuh waktu itu pakai pakai handphone, Nas. Aku nggak pakai Mm-mm. handphone normal gini, aku pakai tab, Iya. tau gak sih? Aku pakai tab. Oh. Dan Heeh. si coach ini bilang sama aku, Mm. dia bilang gini, Mel, kayaknya lo memang sengaja nggak mau orang dekat sama lu. Handphonenya Mm. aja tab katanya. Jadi handphonenya itu bukan handphone yang Iya. yang bisa bisa gampang Iya. dijangkau. Emang sengaja membuat diri unreachable ya. Betul, betul. Baik, Jadi kita kalau kenalin. Kak Amel kan sadar, banyak orang dengan inner child yang belum mereka ketahui itu unconscious, nggak sadar. Tapi di sini, kok saya nggak bisa deket sama orang ya? Tapi semua perilakunya dia unconsciously membuat orang menjauh dari dia. Iya, dan memang aku waktu itu kebetulan aku hoki juga Nas ketemu si coach ini Mm-mm. ya. Jadi aku juga Mm-mm. ketemu dia nggak sengaja dan dia ngomong gitu, dan dia akhirnya bilang sih bahwa emangnya what's the worst that can happen gitu. Ah. Hati lagi, what's the Mm-mm. worst that can happen gitu. Mm-mm. Kamu kemarin patah hati, apa yang kamu dapat? Aku bilang aku merasa aku jadi stronger. Aku bilang Mm-mm. oke, katanya. Dan kalau kamu patah hati lagi, it's okay gitu maksudnya tuh. Jadi tidak harus Iya, menjauhi. Jadi aku ngerasa waktu itu adalah iya. momen titik balik aku sih, aku ngerasanya sih. Karena aku Mm-mm. menyadari bahwa tindakan aku sudah sengaja bikin Mm-mm. aku repelling people gitu maksudnya. Mm-mm. Oke, aku lanjut ya Nas dengan pertanyaan Iya. berikutnya. Aku akan pilih dari ini ya, pilih dari yang paling duluan deh ya, biar aku adil. Ini, Mm-mm. bagaimana cara awal untuk pemula buat connect dengan inner child dan mau mengobati luka inner child? Oke. Oke, halo Ibu Natali. Eh, Cara awal pemula buat connect dengan inner child. Eh, Cara awal sih kayaknya pintu masuk orang beda-beda ya Kak. Kayak Ya. masuk ke pesawat, ada yang masuk dari pintu depan dan dari pintu belakang. Tapi mungkin kalau nggak ada trigger khususnya, dimulai dari intensi aja. Misalnya kayak intensi itu kan kayak doa ya. Jadi bisa Hmm. dilakuin pagi hari atau malam, manapun yang kita lagi rasa lebih santai dan relax, kita bilang, kita bisa sambil bawa dalam doa atau ke diri sendiri, aku pengen tahu dong gimana ya caranya mengetahui isu yang perlu aku beresin dari masa kecil aku. Aku pengen Hmm. dong dikasih tauin kalau ada hal-hal yang ini tuh triggernya reaksi aku tuh berlebihan dari masa lalu aku. Gitu dulu Hmm. sih. Tapi kalau belum ada atau belum muncul, nggak usah dicari-cari. Dijalanin aja hidupnya Hmm. dengan relax. Karena kunci kemenangan kita memproses masa lalu tuh yang hari ini gitu. Jadi justru kalau orang-orang yang nggak paham soal inner child, dipikirnya kita ngobok-ngobok masa lalu. Enggak kan, ini kita jadi Hmm. tahu ada trigger gara-gara hari ini, kenapa gue reaksinya kayak gini ya, gitu. Betul, ini penting banget buat teman-teman yang dengerin juga. Ketika kita bahas Mm-mm. inner child, bukan berarti kita akan sengaja mengkorek masa lalu. Waduh, Bahkan sebenarnya iya. perlu juga nggak apa-apa gitu. Jadi Iya, nggak karena harus itu nggak nggak safe. harus Teman-teman sengaja kalau di-. pernah lihat acara TV yang dia kayak, coba kamu ingat waktu kamu kecil kayak gini, atau dulu ikut Ya, retret ya, di sekolah ya, itu kan dia nggak ngerti protokol memahami kesehatan mental manusia benar-benar. ya. Setelah aku belajar, gila ya, itu nggak menyalahi kode etik banget gitu ya. Coba kamu ingat kamu udah berdosa sama ibu kamu. Itu nggak boleh teman-teman. Itu nggak boleh dilakuin kalau kita paham protokol kesehatan mental gitu. Itu Iya, berbahaya benar-benar. banget. Oke, oke, thank you banget. Kemudian, em, oke, kalau hubungan kita sama pacar mirip dengan pattern hubungan orang tua dan kita decide untuk putus, is it okay? Nah, Kenapa patternnya hubungan macam mirip dengan pattern hubungan hubungan orang kita tua ini? sama pacar mirip Oh, orang tua kita. ya aku suka bilang kerjaan aku kayak sebagai psikolog tuh lebih kayak detektif ya. Jadi aku akan menggali dengan pertanyaan lebih lanjut. Kayak samanya seperti apa? Emang efek Ya. samanya kenapa? Dan emang kalau habis putus selesai masalahnya gitu. Karena dari pengalaman aku sendiri ya Kak Amel, dengan aku 12 tahun pacaran tuh dengan orang yang sama, tapi aku memproses diri, relasi kita, kualitas relasinya tuh berbeda 180 derajat. Jadi masalahnya teman-teman bukan mengubah siapa pasangan kita. Masalahnya adalah menyehatkan relasi kita dengan diri yang di dalam. Kadang kita putus nyambung atau kita ganti-ganti orang pasangannya kayak main Lego, tapi yang di sininya nggak diberesin,
hah, kok ketemu lagi orangnya sama lagi isunya, kok pasangan yang dulu begini, yang ini kok ngasarin lagi ya gitu. Jadi ini adalah emang mau gak mau invitation atau undangan journey untuk lebih masuk ke dalam diri teman-teman. Pilihan ada di tangan teman-teman, apakah mau menjadikan ini teaching moment atau kita mau cari lagi orang lain padahal isunya dalam diri kita. Yes, thank you banget, Nas. Dan ini ada pertanyaan dari Yohanes Niko nih. Apakah pola inner child ini sama dengan attachment style? Bisa iya, bisa enggak. Karena kadang attachment style itu masih agak di permukaan ya. Inner child itu kalau teman-teman penasaran di psikologinya tuh di mana tuh di psikoanalisa. Jadi agak dalam, simbolik banget mainnya. Dan gak semua psikolog mendalami soal inner child. Kalau attachment hampir semua psikolog ngerti, tapi inner child tuh psikoanalisa kayak Sigmund Freud, Carl Jung gitu. Jadi lebih dalam gitu. Iya. Mungkin semoga menjawab ya. Jadi mungkin boleh dibilang attachment style tuh jadi kayak apanya dulu ya, Nas? Mungkin jadi kayak pintu masuknya ya? Mungkin. Iya, bisa jadi pintu masuk, benar. Jadi kita makin kenal kan. Oh, ternyata saya punya attachment style karena inner child saya dulu merasa bagaimana gitu. Mungkin bisa seperti itu. And then Oke, Rahma, Kak, bagaimana cara menciptakan rasa aman untuk diri sendiri? Rasanya takut menghadapi apa nih ya? Nggak kebaca lagi, tapi ya oke lah. Intinya, gimana caranya menciptakan rasa aman untuk diri sendiri? Iya, teman-teman mesti tahu. Iya, teman-teman mesti tahu dan sadar ketika kita bilang healing inner child atau trauma healing, walaupun itu psikologis dan nggak kelihatan, tapi ada tingkatan-tingkatannya. Yang aku suka bilang, ada luka-luka emosi psikologis yang seperti kayak luka bakar tingkat 3. 80% mengganggu hidup kita. Ketika seperti luka bakar tingkat 3, apakah kamu bisa mengerjakan sendiri? Enggak. Kamu harus dibantu sama orang yang ahli dan profesional. Kalau bahkan sama diri sendiri aja tuh segitu takutnya, berarti kamu nggak berdaya itu di saat ini ya, karena inner child-nya aktif banget, kayak aku yang dengan si Anas 5 tahun yang mengganggu kehidupanku itu, aku nggak bisa nyelesain sendiri, karena Anas yang umur 28 tahun waktu itu lagi nggak aktif gitu kan. Jadi aku butuh dibantu sama terapis aku. Jadi walaupun ini nggak kelihatan, tapi jangan coba-coba untuk yang isunya cukup berat, jangan coba-coba lakuin sendiri. Jadi kayak kita belajar diving, teman-teman. Kalau kita mau masuk ke kedalaman 20 meter, 50 meter, dan bahkan ini diri kita sendiri, kita harus didampingi sama orang yang ahli dan udah terlatih secara profesional. Kalau enggak, kita jadi kayak masuk ke rumah yang terbakar, kita nggak tahu way out keluarnya kayak gimana. Yang bisa teman-teman lakukan hari demi hari, kalau kamu lagi ngerasa takut, divalidasi aja namanya. Divalidasi emosinya kayak gini. Oke, it's okay Rahma, kalau hari ini Rahma rasanya takut. Nggak apa-apa Rahma kalau rasanya masih nggak enak. Nggak apa-apanya dulu, it's okay-nya dulu. Nanti kalau dengan intensi, ada kesempatan baru, cari bantuan profesional yang bisa bantu kamu. Yes, ini bagus banget, Nas. Aku rasa jawabannya ya, dan nggak cuma rasa aman ya, Nas, atau takut ya. Aku rasa setiap perasaan penting banget yang kayak Nas bilang tadi untuk divalidasi dulu. Itu nomor 1 ya, Nas ya. Penting banget nomor 1 validasi dulu. Tadi juga dia bilang, aduh aku jadi ngerasa bersalah sama pasanganku. Nah, ini juga makanya kayak Kak Amel bilang inner child ini agak-agak kayak buah si malakama. Jadi begitu kita ngerasanya, aduh kok gue jahat banget jadi orang gitu kan. Balik lagi ke validasi emosi sama self compassion ke diri sendiri. Maaf ya Anas kalau kemarin, atau maaf ya Anas kalau kemarin aku kayak gitu karena aku nggak tahu. It's okay Anas kalau sekarang rasanya nyesel banget dan rasanya bersalah banget. Tapi kita selalu bisa ngelakuin cara-cara untuk bisa memperbaiki ini kayak gitu. Jadi divalidasi dulu. Validasi ini adalah salah satu bagian reparenting ya Kak. Aku tergoda banget Nas gara-gara kamu bilang, karena kamu membahas tadi si Rika ngomong gitu ya, and then aku juga jadi ngerasa yes gitu, aku ngerti banget perasaan guilt itu seperti apa gitu, dan aku rasa itu berkaitan erat dengan shame juga, ada rasa malu gitu kan, dan jujur aku juga ngebahas gini, aku bisa loh Nas sebenarnya untuk memunculkan rasa malu aku bukannya nggak ada. Gila Mel, lu bahas ini, lu mau ngomongin orang soal inner child, emang lu sendiri udah keluar tuh inner child gitu kan. Jangan sedih Kak, aku sambil pegang rose quartz nih biar balance energinya. Ya kan? Nah, kamu ngerti kan perasaan itu kan? Kadang-kadang kan maksudnya karena kita mempraktekkan ini, and then kita ngomongin soal ini, kita bahas di publik soal ini gitu ya. Ada loh sebenarnya kadang-kadang perasaan guilt or shame gitu yang ngebahas
tentang kita sendiri gitu. Dan aku rasa bener banget, self compassion itu justru diuji banget di sini. The Iya, more ada rasa guilt-nya, berarti sebenarnya self compassion-nya yang perlu semakin besar gitu. Jadi gimana iya, kita bisa merasa tetap worthy walaupun apapun yang terjadi gitu sebenarnya. Itu iya. aku rasa semakin inner child-nya strong gitu ya, akan semakin less juga guilt-nya. Oke, next ini Mm-mm. pertanyaan berikutnya dari Red X ini. Kak, pattern inner child dalam relationship ini bisa berubah nggak ya? Kalau dari penjelasan aku tadi, harusnya teman-teman tahu ya, itu sangat-sangat bisa Iya. diubah, asalkan teman-teman tahu caranya. Tadi juga di bawahnya Red X sempat nanya, gimana kalau nggak bisa Hmm. kasih tahu orang tua? Ya Hmm. ini tuh kayak peperangan ya teman-teman kalau ke orang tua. Jadi choose your battle wisely. Kalau kamu cerita ke orang tua lebih banyak mudarat daripada manfaatnya, kamu lebih merasa tersakiti, nggak usah. Ini bagian dari healthy boundaries gitu. Karena Hmm. penting loh kita untuk belajar sebagai anak di usia dewasa untuk memilah dan memilih mana yang perlu kita sharing ke orang tua, mana yang nggak usah gitu. Iya, iya. Dan kita juga yang tahu ya. eh Oke, aku emang buram ya Nas. Aku nggak tahu sih. Aku baik-baik aja nggak? Agak-agak tersendat tapi suaranya lancar di tempat aku. Oh gitu. Iya, Oke, iya. oke, oke. Oke. Nah, thank you teman-teman yang sudah kasih tahu. Hopefully Mm-mm. sinyalnya baik-baik saja. Um, Mm-mm. yes, jadi tadi yang Anas bilang betul banget. Aku jadinya inilah ya. Aku skip aja yang tadi. Thank you banget. Mm-mm. Aku lanjut ke yang ini. Kak, mau nanya dong, meminimalisir takut kehilangan gimana ya, Kak? Iya, meminimalisir takut kehilangan dimulai dari menerima dulu, menyadari, mengakui kalau hari ini aku masih takut kehilangan. Lalu dikenali dan disadari dari skala 1 sampai 10, hari ini rasa takut kehilangannya berapa. Kadang-kadang itu sekarang rasanya 9. Nanti mungkin 2 minggu lagi dengan kita berlatih self love, kita berlatih relaksasi napas, mindfulness, belajar ngomong yang positif ke diri, masih takut kehilangan, tapi mungkin dia berkurang 6 atau tetap sama 9. Hmm, Inilah hmm, dilatihnya kenapa perlunya kita melatih self compassion. Seperti nanti kalau buat teman-teman yang udah punya anak kan nggak bisa diprediksi. Hari ini dia nafsu makan. Terus kita berharap, wih kayaknya mudah-mudahan besok nafsu makan. Enggak, besok dia nggak nafsu makan. Terus 2 minggu lagi masih nggak nafsu makan. Tapi cintanya kita tuh kan harus tetap sama. Nah, sebelum latihan betul, ke betul anak, banget. Hmm. latihan dulu ke diri sendiri. Gimana tetap memberikan cinta dan pemahaman, pengertian yang tetap sama sama diri kita, apapun yang kita rasain. Hmm, oke, Nas, thank you banget, Nas. Ini buat teman-teman yang dari tadi komentar gambarku buram. Hopefully nanti sambil jalan semakin jelas ya. Tapi kalau suaraku masih jelas, teman-teman dengar suaraku aja. Iya, suaranya Eh, jelas kok. Oke, oke, thank you. Nah, sebenarnya aku mau komentar, aku suka banget dengan komentarnya Anas tentang bagaimana kita bisa bertumbuh walaupun mungkin perlu proses ya. Kemarin 9 takutnya, hari ini 6 ya Nas ya. Jadi kayak be kind to yourself dan Iya, be celebrate. kind to yourself first. Yes. Ya sih, maksudnya kadang-kadang kita kan suka keras sama diri sendiri ya. Jadi aku rasa itu Iya. ajaran yang sangat bagus banget. Hari ini udah 6 Ya, lumayan. dan Besok kita nggak mungkin punya kali 5 kita nggak punya gitu. contohnya orang tua yang bilang ya udah kalau kamu hari ini lagi malas belajar nggak apa-apa. Kita belum punya. Sekarang kita yang ngomong ke diri sendiri, reparenting diri kita. Hari ini masih takut nggak apa-apa. Kita coba lagi ya besok gitu. Hmm. Oke, aku lanjut, Mas. Ini dari Putri. Apa ciri-ciri kita sudah merasa cukup bahagia sehingga siap untuk menikah dan punya anak? Hmm. Suaraku nggak kedengeran ya, Mas? Iya. Wah, itu kayak bisa jadi satu bahasan live Instagram tuh, Kak. Iya, ini Karena ini cukup benar-benar kompleks ini ya. agak kompleks tapi I don't know, bisa dijawab atau Eh, tak taunya ngerasa puas sama diri sih kalau udah nyampe kamu tahu rasanya gitu. hmm, hmm, Jadi you can feel it karena kan takaran tiap orang tuh berbeda-beda. Tapi yang pada ya, umumnya itu adalah begini, seperti kayak minum air ini, kita tuh ngerasanya tuh udah cukup sama diri sendiri. Dengan atau tanpa pasangan, saya sudah merasa diri saya berharga. Dengan atau tanpa pasangan, saya sudah merasa diri saya cukup utuh dan penuh. Dengan atau tanpa punya anak ataupun tidak punya anak, saya tetap merasa diri saya berharga, utuh, penuh, dan bahagia. Kalau udah nyampe di titik itu, kamu siap.
Nas, aku mau komentar dikit boleh Nas soal itu Nas. Apakah mungkin Nas seseorang benar-benar siap gitu Nas? Enggak, Maksudnya gini, siap ya, siap bener-bener sih enggak. Tapi ya kan? on that process, dan Mendingan lah ya. kamu tahu cara-cara P3K tadi, Oke, cara-cara P3K memproses emosi diri supaya tidak menjadikan pasangan oke, dan anak samsak emosi gimana gitu. oke. Jadi mungkin aku dikit ya, berarti sebenarnya mungkin benar kita nggak bisa mencapai kesempurnaan itu, tapi paling tidak kita sudah aware, punya kesadarannya, dan punya support Iya, systemnya. Benar ya sih, kalau itu terjadi kita iya, mesti gitu, bener. gitu kan. Oke, Betul, betul. Oke, Nas, aku lanjut lagi nih. Natalia bertanya, Oh, pertanyaannya kalau orang senang banget mengkritik segala hal, apa yang membuat inner child-nya mereka seperti itu? Biasanya kalau tentang orang lain kita nggak terlalu bisa membahas, karena tiap orang punya pemahaman mereka sendiri, tapi gini deh, apa yang orang lain lakuin, atau apa yang kita lakuin ke orang lain, itu cerminan diri mereka sendiri, gitu. Jadi kalau mereka mengkritik orang lain, mungkin mereka juga ke diri mereka, walaupun nggak kelihatan juga mengkritik diri mereka, gitu. Tapi teman-teman juga perlu tahu, perlu membedakan bahwa mana yang inner child-nya itu masih dalam taraf orang yang di range normal, mana yang udah gangguan kepribadian. Karena kalau udah gangguan kepribadian, mau diproses kayak gimana inner child-nya, itu lebih baik buat kita yang orang kita sebagai pasangannya, mendingan menjauh deh, gitu. Cara menggali luka masa kecil, karena mungkin subtle, nggak berasa gubrak-gerubak, tapi apa nih, keputus ya. Iya sih, menurut aku nggak usah dicari-cari, dijalanin aja tiap hari dengan teman-teman lebih aware, lebih sadar apa yang saya lagi rasain, menamai emosinya, ini emosi yang muncul apa sih, dan sejak kita usia remaja, dari kita puber, itu kita ngerasain emosi itu mixed emotion gitu. Jadi kita nanya, oh di saat sekarang nih aku sharing sama Kak Amel, pasti aku sama Kak Amel mixed emotion gitu, kayak aku senang sharing tapi kayak deg-degan juga nih, pertanyaannya gimana ya, terus aku kuat nggak ya buat sharing kayak gitu. Jadi itu sih yang lebih penting tuh yang hari ini, nggak usah terlalu pusing dan peduliin kalau nggak kerasa inner child-nya gitu. oke, ini bener banget, kita nggak harus sengaja mengkorek-korek ya, Nas. Bagaimana cara Adelia Dinas, bagaimana cara agar tidak shaming atau menyalahkan orang tua atas luka masa kecil kita? Iya, yang pertama kita perlu sadar tahap awal. Di tahap awal proses kita menyadari ini, ada yang kayak, anjir nih, parah banget orang tua gue. Aduh, apaan banget sih mereka? Mereka mikir nggak sih waktu mau punya anak gitu-gitu? Itu adalah tahap awal dari proses kesadaran. Kesadaran dulu ya, belum masuk ke healing ya. Baru aware aja. Karena kalau orang-orang masih denial, enggak lah, orang tua saya orang tua yang terbaik, orang tua yang, aduh, mereka luar biasa banget karena mereka udah berkorban, gak usah dilanjutin. Itu mereka masih denial. Karena ketika kita makin punya kematangan emosi psikologis, atau kita bilang apa, orang yang psychologically emotionally mature, orang yang emosinya matang, dia bisa menerima realita yang sama di saat bersamaan. Saya menerima dan melihat bahwa betapa orang tua saya berkorban mati-matian buat saya lihat bagaimana orang tua saya memberikan yang terbaik sebisa mereka, tapi saya tetap terluka sebagai anak. Dua realita ini diterima di saat yang bersamaan. Dan kalau dalam proses kita memproses atau menyadari ini sebenarnya ada fase yang kita sebut sebagai fase grieving. Di penelitian psikologi, fase grieving itu ada 5 tahap, teman-teman. Jadi yang pertama denial, yang kedua itu anger. Nah, ini ada tahap keduanya, marah-marahnya dulu. Abis tahap anger, ntar sedih. Kayak, kok gue nggak ngalamin masa kecil kayak anak lain ya? Kok aku nggak bisa pilih orang tua ya? Gitu. Dari sadness nanti mulai bargaining. Kayak, oke, saya ngalamin ini dari orang tua saya, tapi saya nggak mau ini berulang ke relasi saya dengan pasangan. Saya mau ngapain ya? Saya bisa usaha apa ya? Saya bisa cari bantuan apa ya? Itu tahap bargaining. Baru yang kelima bisa acceptance. Tapi biasanya dari bargaining masuk lagi ke marah. Kadang-kadang kalau kepicu dikit, masuk lagi ke sadness. Jadi ada siklus yang seperti Mutang-mutang itu. siklus Okay. ya. Nggak apa-apa. Iya. Oke. Yang penting cari bantuan yang tepat dan profesional. Biasanya kita bisa lewatin itu. Mirip kayak kalau kita butuh facial ya, kok ini muka merah-merah ya abis dipencetin, selama ditanganin yang ahli kita ngerasa aman karena oh ya, saya tahu emang prosesnya kayak gini. Oke, thank you Nas. Ini bagaimana, ini pertanyaan dari Nimbu, bagaimana menyembuhkan afraid of abandonment dan to people pleasing katanya Nas. Aku dulu suka itu, aku dulu tuh nggak bisa bilang enggak teman-teman, jadi kayak lebih mudah iya-iyain, abis itu aku nggak sanggup,
terus kayak pengennya menyenangkan semua orang gitu ya. Apalagi aku ngerasa kayaknya di budaya Indonesia banyak anak perempuan punya isu ini karena dari kecil anak perempuan tuh dididik untuk menyenangkan semua orang. Di anak kecil, anak perempuan dari kecil dididik untuk memikirkan semua orang tapi nggak mikirin dirinya. Jadi ini kita punya dampak kesehatan mental parah banget di usia dewasa karena proses sosialisasi dan proses pengasuhan dan kata-kata dari orang sekitar yang kayak gitu. Nah, jadi dengan udah bertanya ini bagus ya, berarti udah pengen berubah. Nah, berubahnya itu dimulai dari bilang sama diri, it's okay, kalau hari ini aku ngerasanya masih butuh buat menyenangkan orang lain. Tapi kita bisa berlatih dulu pertama nyenengin diri sendiri, bahwa nanti juga ada realita yang sama, bahwa justru malahan dengan aku memprioritaskan diriku sendiri dulu, kayak aku nih sebelum live Instagram aku makan dulu, karena kalau aku nungguin Kak Amel aku nggak makan, ntar aku nggak bisa mikir pas lagi nanya kayak gini. Justru aku makan dulu, memprioritaskan kebutuhan aku, itu kebutuhan fisik gampang ya, memprioritaskan kebutuhan emosi, nanti aku jadi bisa berbagi buat orang lain. Kalau aku istirahatnya cukup, malah aku bisa berbagi buat orang lain. Kalau aku hari ini kasih batasan, habis jam 9 aku nggak berkegiatan, aku nggak keluar rumah, mungkin besok aku bisa lebih efektif membantu orang lain. Mungkin ini juga bisa menjadi topik, mungkin bagus di workshop ya Kak, mungkin kalau nanti Love Brand mau bikin, tentang gimana kita memproses diri ketika kita suka pleasing others, karena ini kelihatannya simple tapi agak jelimet, dan itu kayak enaknya dibantu sama yang profesional, dan kalau mau konseling one-on-one bisa, tapi kalau mau nanti siapa tahu mau bikin workshop, ini juga penting karena kayaknya banyak banget orang-orang di Indonesia yang ngalaminnya people pleaser gitu. Nah, people pleaser sama afraid of abandonment ini satu kayak kakak adik gitu. Benar-benar berkaitan sebenarnya sih. Dan bisa jadi awalnya sangat takut ditinggalkan, jadinya iya-iyain semua orang, atau awalnya iya-iyain semua orang jadinya karena takut ditinggal, jadi bisa kayak gitu. Nah, yang kita bisa bilang sama diri adalah mengakui dulu bahwa owning. Amerika ada namanya 12 Steps of Alcoholic Anonymous. Tahap pertama mengakui bahwa saya tidak berdaya, mengakui bahwa saya itu bucin, mengakui bahwa saya itu takut kehilangan. Sekarang skalanya berapa? 1 sampai 10 gitu. Dan setelah memproses itu, kita juga bisa bilang sama diri bahwa yuk kita sama-sama cari cara lain untuk bisa merasa lebih aman secara emosi dengan diri. Kadang-kadang di tahap awal, aku tipe orang yang terbantu selain seling adalah mendengarkan afirmasi, you are good enough. Kamu yang hari ini sudah cukup. Tapi kalau kita belum punya pengalaman healing terapeutik, kadang-kadang kata-kata gini juga nonsense dan kayak susah dipercaya sama otak kita. Jadi mungkin aku juga saranin teman-teman kalau udah tahu bahwa ini ada fear of abandonment, cari bantuan profesional gitu. Tuh setuju bikin workshop people pleaser Kak. Iya, thank you banget nih teman-teman supportnya. Kalau misalnya merasa pengen, aku butuh banyak komentar lagi baru aku yakin baru bisa bikin. Biar cuan ya Kak ya. Ini tadi ada Bu Natalia lagi nih. Nah, bagaimana cara mengatasi trauma dibohongi? Cara mengatasi trauma dibohongi. Bukan oleh pasangan. Iya, wajar ya. Kan kita itu sebagai manusia tuh kayak punya teritori emosi ya. Jadi kalau kita ngerasa dibohongi itu sakit hati ya. Jadi butuh waktu. Jadi seperti siklus grieving tadi, apakah sudah melewati masa marah-marah banget? Apakah sudah sampai ke tahap sedih? Apakah sudah sampai ke tahap bahwa bargaining? Oke, saya nggak suka digituin, berarti caranya gimana ya supaya saya tidak dibohongi lagi lain kali? Atau apakah kalau ini dengan menyangkut orang lain, apakah udah mencoba rekonsiliasi dengan orang lain dan dengan menggunakan iMessage? Jadi bukan kita throwing ke orang lain, kamu tuh gini, tapi aku ngerasa terluka karena kamu ngebohongin saya. Gimana ya ke depannya biar kita sama-sama punya hubungan yang lebih enak? Itu kalau hubungannya penting dan mau dipertahankan. Kalau enggak ya kita kalau enggak kita luapin secara sehat emosinya, apakah dengan nulis, olahraga, bejek-bejek sambel kayak atau kertas gitu, terus kita niatkan, kita intensikan, kita keluarin rasa keselnya. Mungkin butuh beberapa kali ya, karena emosi kan energi ya, kadang dia sekali nggak cukup. Aku aja memproses inner child aku di saat yang sama tuh waktu itu 7 kali, dan setelah itu aku masih on and memproses gitu. Iya. Oke, Nas, thank you banget Nas. Nas, ini sebelum
Thank you banget ya supportnya teman-teman sudah sudah bilang ya saya setuju. Nah, Nas, aku pengen nanya dulu Nas sama Nas nih sebelum kita lanjut ya. Ini tuh masih banyak banget ya pertanyaan. Jadi aku nggak tahu gimana Nas. Aku pengen jawab semuanya atau gimana? Karena memang banyak Mungkin banget bikin yang lain. sesi kayak gini part 2 ya Kak, buat jawabin pertanyaan. Benar selain Iya. yang ada di kolom komentar pertanyaan ya Mm-mm. di kolom pertanyaan khusus yang di postingan katanya banyak banget gitu kan yang udah kayak panjang banget kan gimana cara follow up kan pasti banyak banget yang teman-teman udah komentar dan tanya juga. Gimana ini mau aku sih ngerasa soalnya gini ya kalau aku ngeliat mungkin kita lihat sekilas aja ya apa aja sebentar aku pengen Mm-mm. tahu juga sih orangnya. Oh, gimana cara kasih tahu orang yang nggak sadar sebentar. Kemudian lagi membedakan orang yang memang punya gangguan untuk dihindari gimana. And then request Itu butuh expert. satu Oh, live banyak ya. Instagram dan webinar. Oke, oke, ini oke. Dan teman-teman aku setuju banget sama semua pertanyaannya dan tadi juga banyak banget ya yang Mm-mm. sudah bertanya. Dan aku rasa semua pertanyaan teman-teman itu sangat penting sebenarnya. Tapi memang jawabannya tidak instan ya. Benar gak sih? Jawabannya tidak instan dan kedengaran. Iya, dengar. Nanti teman-teman bisa ulang lagi nontonin video ini dan melakukan tips-tips yang aku sama Kak Amel sharing aja, itu udah membantu banget kok teman-teman. Jadi kadang-kadang kita pengen terus bertanya tuh juga inner child kita yang kayak ini tuh apa sih, ini tuh gimana, ini tuh jadinya kayak restless. Tapi percaya deh, coba lakuin dulu yang hari ini aku sama Kak Amel sharing, itu udah sangat-sangat membantu sekali gitu. Karena kami udah melewati dan masih dalam perjalanan ini, tapi memvalidasi dulu yang kamu rasain hari ini gitu, kayak it's okay kamu ngerasa kayak gini gitu, mengenali ini intensitas emosinya berapa gitu, banyak peluk sama diri sendiri dan bilang nggak apa-apa kalau aku masih takut sama orang lain, nggak apa-apa kalau aku masih bucin, validasi dulu, terima dulu kita yang hari ini. Oh, aku pernah nulis di Instagram quotes aku kayak, sebelum kamu pengen ngerubah diri kamu, ngerubah bentuk tubuh, ngerubah emosi apapun dalam diri kamu, terima dulu yang hari ini kamunya, baru abis itu move on. Yes, exactly. Bener banget, Mas. Aku setuju dan sepakat banget sama kamu. Dan nomor satu adalah kita, ya mungkin pertama aku dan terima, ya kan? Aku dan terima gitu, perasaan itu gitu. Nas, ini banyak yang nanya, Nas, kalau misalnya uh, mau dihubungi di mana, mungkin teman-teman bisa nanti di Instagramnya Nas ada bio-nya Nas ya, itu lengkap Iya, banget aku diklik aja link di bio aku. link video itu. Atau And nanti then bikin mungkin, workshop sama Kak Amel. iya benar, hopefully mungkin Nas, um, aku karena memang ini kita waktu juga berjalan dan kalau teman-teman juga sangat-sangat suka dengan topik ini juga sangat penting. Mungkin Mas, tapi aku juga tahu aku sudah berjalan ya, dan semakin lama dan aku juga kebetulan aku masih ada urusan, anak cukup masih ada urusan lagi. Jadi aku nggak bisa jawab semua pertanyaannya Mas ya. Tapi Mas mungkin Mas bisa Nanti kita kasih. bikin part 2 kek, atau Iya, bikin nanti kita workshop ya. bikin atau workshopnya betul. Nah, mungkin gini Nas, Anas ada nggak apa di waktu dekat gitu ya, message atau Iya. acara atau di waktu dekat atau mungkin bagaimana untuk orang-orang yang memang membutuhkan gitu, yang saat ini merasa aku tuh butuh Oke. loh. Gitu. Iya. Bisa sesi konseling one on one, tapi kan biasanya orang terkendala biaya atau belum yakin. Dan kalau teman-teman DM ke aku juga bisa kasih referensi-referensi selain aku yang aku pernah pergi sebagai klien. Siapa sih rekomendasi-rekomendasi, termasuk Kak Amel tuh juga salah satu yang bagus untuk ngebantu orang dewasa ya memproses dirinya. Nah, yang kedua itu aku tuh di hari Rabu 17 Februari itu bersama Ed Sadari Ibu, itu aku akan membuat kelas inner child, dan kemarin tadi dia bilang tersisa 10 seat buat memproses inner child. Jadi kalau mau ikut di waktu dekat, di minggu ini tanggal 17, di hari weekdays ya, berarti Rabu jam 7 sampai jam 9, itu disadari Ibu untuk daftarnya. Nah, nanti ini sisanya kalau kalau dari Love Ground tunggu tanggal mainnya dari Kak Amel dan aku.
Oke, thank you banget Nas. Jadi teman-teman ini bisa langsung ke Instagramnya Anas dan coba cek ya nanti flyernya. Aku sih rasa kayak Anas sudah posting juga. Hopefully bisa ikutan dan mungkin bisa berlatih di sana. Oke. Nah, aku merasa sangat thank you banget juga sama Anas yang sudah bersedia sharing ini dan teman-teman yang Sama-sama, antusiasmenya sangat Kak. luar biasa. Ya, aku rasa memang beneran apa ya setelah kita ngobrol hari ini kayak gila ini, wah teman-teman beneran antusias banget tanya soal Haus ya, ini ya. hunger Gila, banget. iya Thank berarti you emang beneran sama-sama. apa ya, beneran Udah di wow, atas beneran nih, udah di penting. permukaan. Bener-bener kayak beneran orang-orang tuh kayak I want to do something gitu kan. Jadi aku juga sangat wow terharu banget gitu ya. Nah kalau di Love Ground sendiri Nas, kita kebetulan aku ada bikin bukan lanjutan sih, batch kedua sebenarnya. Batch kedua untuk grup terapi Nas, grup Oh, terapi. nah tuh teman-teman bisa ikut grup terapi sama Kak Jadi Amel. memang seperti Anas bilang ada orang-orang yang merasa kalau personal itu mungkin harganya dan sebagainya gitu kan. Dan dengan grup terapi memang bisa bisa jadi lebih hemat sih Nas, bisa jadi Iya, lebih hemat. iya, iya. Dan aku bikin itu 6 kali pertemuan Nas. Jadi grup terapi 6 kali pertemuan di setiap hari Jumat malam. Oke, nanti Nah, aku bantu up juga deh Kak ya, supaya kalau ada thank yang you butuh banget, bisa thank you bisa banget. dapat. Mungkin aku juga bikinnya sangat kecil Nas, grupnya cuma 6 orang maksimal. Benar intensif dan apa ya intimate gitu ya, dan mungkin aku cuma tersisa, aku nggak tahu ya, mungkin ada tiga orang lagi kali yang mungkin masih bisa diterima teman-teman. Kita mulai tanggal 19 ini, Jumat ini ya, jadi memang Jumat ini Kak Amel bikin grup grup support group untuk memproses yes. diri 6 orang, teman-teman bisa daftar ke Kak Amel. Yes, jadi kalau misalnya sistemnya nanti boleh teman-teman DM aja kali ya supaya jadi aku DM nggak aja. kayak panjang lebar jelasin. Tapi aku ada modulnya dan aku nanti bisa kasih lihat seperti apa. Jadi kalau teman-teman merasa beneran kayak mau masuk ke sini dan sama-sama belajar, karena kan kita grup ya, jadi kita sama-sama belajar memproses, kita ngobrol kayak gini, hopefully berjodoh gitu. Dan hopefully juga nanti masih berjodoh lagi sama Anas, kita bikin entah mau part 2 kayak atau bikin workshopnya. Jadi memang ini ada orang yang bener ya Nas, ternyata gila banget ini, semua orang pada bertanya banyak banget, aku sampai wah banyak banget, aku nggak bisa ini kebanyakan gitu, tapi Betul. banget teman-teman yang sudah komentar dan bertanya. Aku merasa ini beneran penting berarti kan. Yes. Oke Nas, ada lagi mungkin Nas yang Anas mau tambahin sebelum kita bye-bye? Iya, terkait topik hari ini tentang inner child yang muncul dalam relasi, pasti menimbulkan banyak pertanyaan buat teman-teman. Disadari, dicatat dulu, di notis perasaan dan pikiran yang muncul. Semoga kita bisa ketemu di kesempatan lain, dan kalau teman-teman butuh bantuan yang lebih intens, teman-teman bisa kontak Kak Amel. Tadi Kak Amel bilang Kak Amel ada sesi grup terapi atau bisa sesi one on one sama Kak Amel, atau bisa kontak aku atau dengan orang lain. Aku selalu percaya bantuan terapi itu cocokan, sehingga teman-teman cari cara yang paling cocok buat kamu gitu. Grup terapi ke Love Ground, Ibu Yani. Jadi nanti bisa Jadi DM. boleh DM aja atau bisa cek juga, sebenarnya Bisit ada sih kok ininya, tapi boleh DM aja lah biar gampang kalau mau nanya secara personal. Oke, thank you banget Mas, dan thank you banget semua teman-teman. Sama-sama. Dan aku juga berharap dan mendoakan ya kita semua Oke, aman nggak Nas barusan? Ya. Tadi ada sesuatu yang muncul. Oke, ya semoga kita semua terus semangat dalam proses kita dan bisa menemukan that happiness and inner peace within pada akhirnya. Amin. Dan walaupun berat teman-teman, aku tahu teman-teman banyak yang merasa berat. Aku juga tahu rasanya nggak enak. Anas juga tahu banget rasanya nggak enak. Tapi at the end of the day, ini udah sampai keringetan loh teman-teman. Oh iya Nas, betul banget. Habis ini harus self care dulu, mandi pakai air garam supaya cleansing energi. Ya, at the end of the day, ketika teman-teman sudah memproses diri dan bertumbuh, it's worth the struggle, it's worth all the tears gitu ya. Jadi tiada hasil mengkhianati usaha. Betul. Jadi memang silakan teman-teman gunakan ini
sebagai pemicu untuk masuk semakin ke dalam gitu. Iya, Ya kan? apalagi di masa pandemi ini ya, when we Mm-mm. cannot go outside, go inside ourselves. Betul banget. Thank you banget, Nas. Kayaknya nggak pengen udahan, tapi kayak tetap harus Sama-sama, udahan. iya, Thank you iya, banget biar kita semuanya. perlu istirahat juga ya. Yes, Oke, dadah betul, semua, dah betul. Ames. Bye-bye. Thank you so much.